Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Academic Writing. Ini merupakan video kedua dari topik ke-15 terkait dengan pembuatan atau mendesain, bagaimana cara mendesain sebuah PowerPoint yang efektif. Di video sebelumnya kita sudah membahas dua tips pertama, yaitu make it big dan make it clear. Bagaimana membuat atau memilih huruf yang proporsional, ukurannya cukup besar. Yang kedua adalah membuat clear, membuat jelas dalam hal pemilihan hurufnya, dalam hal membuat contrasting, dan dalam hal komplementarinya. Nah, tips yang ketiga untuk mendesain sebuah PowerPoint agar mudah dipahami, mudah dibaca, dan efektif dalam menyampaikan ide gagasan kita adalah dengan membuatnya secara konsisten. Membuat kontennya dibuat secara konsisten. Yang pertama adalah difference draw attention. Yang kedua, difference may imply importance. Yang ketiga, use your phrase to attract, not distract. Yang pertama, difference draw attention. Jadi tips yang pertama di dalam konsistensi itu adalah membuat perbedaan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya untuk memberikan atensi kepada pembaca. Ya. Jadi kita membuat sebuah perbedaan. Itu. Bagaimana contohnya? Ini adalah contoh ketika kita membuat sebuah difference. Jadi difference dalam hal poin-poinnya, misalkan poin yang pertama Anda menggunakan checklist, yang selanjutnya Anda menggunakan titik-titik. Nah, ini akan membuat perhatian kepada pembaca. Oh, ternyata yang ini tuh penting. Nah, seperti itu. Jadi tips yang pertama itu adalah menggunakan difference yang membuat pembaca memperhatikan poin tersebut, memberikan perhatian yang lebih terhadap poin tersebut. Nah, tetapi harus dihindari juga pembuatan difference atau perbedaan dengan menggunakan hal seperti ini, ya. Jadi adalah pembuatan difference yang tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena terlalu banyak perbedaannya, sehingga si pembaca menjadi sulit untuk menentukan mana poin yang paling memerlukan perhatian yang lebih, gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak perbedaannya seperti ini, menjadi malah informasinya malah terdistract. Nah, yang kedua, kita menggunakan perbedaan, difference, untuk menunjukkan seberapa penting poin yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Misalkan seperti ini, difference may imply importance. Jadi si importance ini, kata importance ini ingin kita highlight, ingin kita tunjukkan bahwa ini penting, ini penting, maka kita buat menjadi hurufnya berwarna merah. Ini adalah menunjukkan perbedaan itu penting. Jadi ketika kita ingin menunjukkan hal yang penting di dalam kalimat yang kita sampaikan, maka kita bisa menggunakan warna yang berbeda, menggunakan perbedaan, baik menggunakan warnanya berbeda atau ukuran hurufnya menjadi berbeda, seperti itu ya. Jadi tips yang kedua adalah membuat kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang penting, kita menggunakan warna yang berbeda. Jadi menunjukkan seberapa penting kata yang ingin kita tunjukkan tersebut. Tapi harus dihindari juga penggunaan warna-warna seperti ini. Terlalu banyak warna di dalam beberapa kalimat. Ini membuat distracting juga, membuat pembaca menjadi terdistract pemahamannya. Jadi terlalu membingungkan pembaca, terlalu banyak warna-warnanya. Ini juga harus dihindari. Yang ketiga, untuk menunjukkan difference atau untuk menunjukkan seberapa penting yang ingin kita sampaikan adalah dengan menggunakan attraction atau menggunakan atraksi. Maksudnya adalah menggunakan animasi-animasi yang menunjukkan bahwa ini penting. Misalkan yang ingin kita tunjukkan adalah kata attract ini, maka kita gunakan surprise atau kejutan gitu ya, seperti ini misalkan, seperti ini, attract, kemudian keluar animasinya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kata attract ini penting, seperti itu. Tetapi harus dihindari juga, jangan sampai seperti ini. Kita membuat attraction-nya itu terlalu banyak. Ini juga membuat pembaca sulit untuk memahami PowerPoint yang kita buat. Nah, itu adalah tips yang ketiga terkait dengan konsistensi. Tips yang keempat yaitu progresif. Kita perlu membuat PowerPoint yang progresif. Progresif itu maksudnya adalah berjenjang, berkelanjutan, berjenjang. Ya. Saya akan menunjukkan satu contoh bagan seperti ini, grafik seperti ini. Kalau misalkan Anda melihat sebuah paparan menunjukkan grafik seperti ini,
apa kira-kira yang akan Anda pahami? Baik, mungkin Anda akan merasa bingung karena Anda disajikan suatu informasi grafik sekaligus, blek semuanya. Maka otomatis Anda akan menjadi bingung, mana dulu nih yang harus saya baca dalam grafik ini. Karena semuanya tulisannya sama, bentuk tulisannya sama, warnanya sama, dan semua informasinya disajikan secara sekaligus semuanya. Nah, ini adalah contoh penyajian grafik yang kurang efektif untuk dipahami oleh pembaca. Yang efektif itu adalah penyajian grafik, gambar, dan lain sebagainya secara progresif. Contohnya seperti ini. Misalkan ini grafiknya, kita tunjukkan yang pertama adalah sumbu X-nya, misalkan sumbu X-nya adalah individual, pair, group. Kemudian sumbu Y-nya misalkan direction, guide, discovery. Kemudian kita tunjukkan satu bagian di dalam grafik tersebut, kemudian kita jelaskan, satu bagian lagi kita jelaskan, satu bagian lagi kita jelaskan, dan terakhir kita tunjukkan secara keseluruhan. Kalau Anda bandingkan yang pertama dengan yang kedua, akan lebih mudah dipahami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Seperti ini yang kedua ini ya. Jadi semuanya disajikan secara progresif. Artinya tidak sekaligus Anda menunjukkan kepada pembaca semua informasi yang ada di dalam grafik ini. Tetapi kalau secara berjenjang, itu akan lebih mudah dipahami. Progresif dan fokus. Contoh lagi seperti ini. Misalkan Anda ingin menunjukkan sebuah bagian-bagian tertentu. Kalau Anda sajikan seperti ini, si pembaca menjadi tidak bisa fokus, tidak bisa memahami secara keseluruhan mana poin-poin yang ingin Anda tunjukkan. Salah satu caranya adalah dengan membuat pembaca menjadi lebih fokus, misalkan secara progresif. Misalkan ini, mouse, kemudian kita tunjukkan mouse-nya. Main storage, kita tunjukkan main storage-nya. Function key, misalkan kita tunjukkan di mana function key-nya. Floppy disk, CPU, dan monitor, kita tunjukkan monitornya. Nah, dengan menyajikan secara progresif seperti ini, maka pembaca akan menjadi mudah memahami PowerPoint yang kita sajikan. Karena disajikan secara berjenjang, secara progresif, dan didukung dengan animasi-animasi yang lebih membuat pembaca lebih fokus. Ini akan menjadi PowerPoint yang kita gunakan menjadi lebih efektif dalam penyampaian ide gagasan kita. Nah, itu teman-teman, bagaimana mendesain sebuah PowerPoint yang progresif. Terakhir, kita perlu tips yang terakhir adalah membuat desain PowerPoint yang simple. Jadi keep it simple, ya. Apa yang dimaksud dengan simple? Simple dalam hal teksnya, di dalam hurufnya ya. Misalkan Anda membuat sebuah PowerPoint yang hurufnya seperti ini, apa kira-kira yang Anda bayangkan? Terlalu banyak huruf, malah membuat menjadi sulit dipahami, ya. Ini harus dihindari juga. Yang kedua, hindari penggunaan style yang berlebihan seperti ini. Stylenya, hurufnya dalam satu kalimat itu banyak sekali stylenya, hurufnya juga jenisnya banyak. Ini membuat PowerPoint yang Anda sajikan hurufnya menjadi terdistraksi ide yang ingin Anda sampaikan, ya. Jadi terlalu busy ya, terlalu crowded. Nah, tips selanjutnya adalah selain menghindari warna yang terlalu banyak, ukuran font, jenis font yang terlalu beragam, yang ketiga adalah make it simple dalam hal banyak konten di dalam satu lines, di dalam satu garis. Usahakan gunakan rumus 6x7. 6x7 adalah maksimal 6 lines. Dalam satu lines itu tidak lebih dari 7 huruf. Misalkan seperti ini. Ini line yang pertama, tidak lebih dari, misalkan ini adalah 6 line. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi maksimal 6 lines. Satu lines-nya itu tidak lebih dari 7 huruf. Ini adalah tips yang ketiga di dalam hal make it simple. Jadi di dalam membuat desain PowerPoint kita menjadi lebih simple. Jadi buat tidak lebih dari 6 slide dan tidak lebih dalam satu lines itu tidak lebih dari 7 huruf seperti itu. Nah,
kita akan coba membuat sebuah desain slide yang simple. Kita akan bandingkan, misalkan ini adalah definisi dari instructional technology. Kita mengambil dari buku HMLS edisi kelima. Nah, kalau Anda menyajikan seperti ini kepada pembaca, ini membuat pembaca menjadi sulit memahami secara jelas poin-poin yang ingin Anda sampaikan. Akan lebih bagus kalau kita membuatnya menjadi lebih simpel. Ini terlalu detail, kita akan coba membuat menjadi lebih simpel. Misalkan seperti ini. A process involving people, procedure, and tools for solution to problem in learning. Ini adalah instructional technology. Jadi, ketika Anda mempunyai sebuah definisi yang panjang, Anda cukup menyajikannya di dalam bentuk poin-poin. Kemudian Anda jelaskan ketika Anda presentasi. Ini adalah bentuk PowerPoint yang simple, yang membuat pembaca menjadi lebih tertarik dalam ketika menyimak presentasi yang sedang Anda sampaikan. Ini menjadi lebih simple. Atau misalkan ketika Anda ingin membuat sebuah tabel, menyajikan sebuah tabel. Kalau Anda tunjukkan tabelnya seperti ini, misalkan, ini membuat pembaca sulit untuk memahaminya karena terlalu detail. Akan lebih mudah kalau Anda membuatnya seperti ini. Lebih simpel, lebih gampang, mudah dipahami oleh pembaca. Dibuat di dalam bentuk millions. Jadi detail-detail yang tadi dalam jutaan misalkan terlalu detail. Kalau Anda tujuannya adalah untuk membandingkan dari bulan ke bulan, dari satu bagian ke bagian lain, cukup dibuat seperti ini. Anda cukup menyampaikan bahwa ini dibuat di dalam bentuk jutaan saja, seperti itu ya. Jadi ini menjadi lebih simple. Contoh lagi seperti ini. Ketika Anda ingin menjadikan grafik seperti ini menjadi terlalu detail. Terlalu banyak bagian-bagian yang harus dipahami sekaligus oleh pembaca. Akan lebih baik kalau Anda menyajikan secara progresif, kemudian disajikan menjadi lebih simple. Misalkan seperti ini. Baik, ini menjadi lebih simple, membuat PowerPoint menjadi lebih simple, seperti itu. Yang selanjutnya adalah membuat simple dalam hal picture-nya, dalam hal gambarnya. Ini merupakan gambar yang mungkin bisa mendistract audience. Gambar-gambar yang seperti ini tidak disarankan. Jadi gambar itu sebenarnya tidak mensubstitute konten ya. Di konten itu tetap yang utama. Jangan sampai kita membuat sebuah gambar yang malah membuat informasinya menjadi terdistraksi. Dalam hal sound juga. Coba ketika Anda menggunakan sound seperti ini, mungkin juga mendistract informasi ketika Anda menyampaikan paparan. Jadi dihindari penggunaan sound-sound seperti ini. Akan lebih bagus soundnya seperti ini. Oke. Jadi dibandingkan dengan ini terlalu mendistraksi. Lebih bagus seperti ini. Progresif, berjenjang, menunjukkan perubahan dari satu poin ke poin selanjutnya. Jadi membuatnya menjadi lebih simpel. Yang selanjutnya dalam hal transisi. Kadang kita membuat transisi itu sangat rumit sekali. Yang bagus adalah membuat transisi sesimpel mungkin dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita sampaikan. Termasuk juga dalam hal animation. Ya, misalkan dibuat seperti ini, too distracting karena terlalu banyak ya, kita terlalu banyak mengklik, terlalu banyak proses yang kita tunjukkan. Yang lebih simpel adalah membuat seperti ini, gitu ya, dibandingkan dengan seperti ini. Ya, satu bagian lain, satu bagian lagi, bagian lain. Ini membuat informasi yang kita sampaikan menjadi terdistraksi. Akan lebih bagus kalau kita membuatnya seperti ini. Seperti itu. Jadi lebih simpel. Baik teman-teman, itu adalah 3 tips terakhir di dalam membuat sebuah PowerPoint yang efektif untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada para pemirsa yang menyimak presentasi kita. Jadi tadi sudah kita bahas ada 5 tips. Yang pertama membuat ukurannya besar, hurufnya, membuat
kontennya jelas, konsisten, progresif, dan simple. Itu adalah 5 tips dalam mendesain PowerPoint yang efektif untuk melakukan paparan. Baik, itu adalah materi yang bisa kita bahas pada pertemuan ke-15 ini. Semoga apa yang tadi kita bahas terkait dengan tips-tips membuat PowerPoint yang efektif dapat bermanfaat ketika Anda menyampaikan paparan materi di kelas, ketika Anda menyampaikan presentasi di seminar atau di konferensi, Anda bisa menggunakan PowerPoint yang lebih efektif. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.